Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya dengan pendekatan culturally responsive teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Novita memimpin doa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan cek kandidat terlebih dahulu ya. Yang pertama Lia, hadir Bu. Linda, Hadir Bu. Novita, Hadir Bu. Rahayu, Hadir Bu. Mainanda, Esna, Maya, Hadir Bu. Sekia, Hadir Bu. Nurina. Hadir Bu. Oke, untuk hari ini hadir semua ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan cek kanan kiri kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, tolong dibersihkan dan dibuang di tempat sampah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Selama pembelajaran Ibu akan memberikan peraturan. Untuk yang pertama, kalau kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, harus acungkan tangan. Selama proses diskusi harus dikerjakan dengan sama-sama, yaitu berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Tidak boleh ada yang hanya menumpang nama saja. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas materi yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelumnya kalian dulu sudah pernah mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel yaitu pada waktu SMP. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, melalui model pembelajaran project-based learning dengan menggunakan metode penugasan, diskusi kelompok, dan presentasi, diharapkan siswa dapat merancang model matematika dari sebuah permasalahan otentik yang direncanakan dalam proyek yang berhubungan dengan SPLTV, menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan, serta mampu menyelesaikan permasalahan dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Nah, sebelum itu Ibu akan menayangkan video motivasi terlebih dahulu ya.
Nah, untuk video ini coba kalian simpulkan terlebih dahulu. Apa, ayo? Itu Bu, dalam kita berdiskusi kelompok, jadi itu kita harus saling bekerja sama, jadi tidak boleh menggantungkan pada satu orang. Jadi kita harus membantu dan berkontribusi dalam kelompok. Oke, jadi nanti kalian kalau mengerjakan LKPD-nya harus saling bekerja sama. Nah, sekarang Ibu memberikan asesmen diagnostik. Silahkan kalian kerjakan 4 soal ini terlebih dahulu. Sudah selesai semua ya? Sudah Bu. Nah, untuk manfaat mempelajari SPLTV dalam kehidupan sehari-hari, ayo siapa yang tahu? Mengetahui harga Bu. Untuk mengetahui harga. Terus yang lainnya? Untuk mengetahui berarti sebuah benda. Oke. Untuk manfaat dari SPLTV banyak ya. Kalian bisa cari sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa keragaman makanan khas dari daerah Solo. Kota Solo terkenal punya tempat wisata sejarah dan budaya. Selain destinasi wisatanya yang beraneka ragam, Kota Solo juga mempunyai daya tarik tersendiri di bidang kulinernya. Kebanyakan kuliner yang ada di Solo adalah kuliner yang sudah bertahan selama puluhan tahun. Namun walaupun sudah diwariskan dari generasi ke generasi, para penerus tetap mempertahankan resep aslinya. Berikut 10 kuliner legendaris di Solo yang wajib kamu coba. Soto ayam yang paling terkenal di kota Solo adalah Soto Gading yang berdiri tahun 1974. Warung soto ini terletak di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 75. Walaupun warung ini tidak mewah namun tercatat banyak pejabat negara pernah makan di warung ini. Soto Gading mempunyai kuah agak kental gurih dengan warna bening. Sebagai teman makan soto, kamu bisa memilih aneka lauk seperti tempe, tahu, empal, perkedel, sate aneka jeroan, dan lainnya. Warung Selat ini sudah berdiri sejak tahun 1985 oleh Wulandari Kusmadianingrum atau dikenal dengan nama panggilan Mbak Lis. Tampilan makanan ini mirip dengan salad karena banyak diisi dengan sayuran, dan memang nama selat merupakan plesetan dari kata salad. Sesuai dengan namanya, selat Solo ini terdiri dari daging sapi yang diberi kuah manis dan gurih, disajikan dengan kentang goreng dan sayuran rebus. Warung Selat Solo Mbak Lis ini terletak di Jalan Veteran, Gang 2 No. 42, Serengan, Solo. Timlo Sastro yang juga dikenal dengan nama Timlo Sastro Balong ini berada di salah satu sudut pasar gede kota Solo. Seporsi Timlo Sastro komplit isinya terdiri dari potongan hati ampela, telur pindang dan sosis Solo dengan kuah yang bening. Warung makan Timlo Sastro ini sudah ada sejak tahun 1952, karena itu warung ini juga sangat terkenal di kota Solo. Serabi Notosuman sudah ada sejak tahun 1923 di Jalan Muhammad Yamin nomor 28 Solo. Namun saat ini Serabi Notosuman sudah memiliki banyak cabang yang tersebar di mana-mana. Terbuat dari campuran tepung beras dan santan yang diaduk menjadi adonan serabi, kemudian adonan dimasak di atas cetakan bulat kecil menggunakan tungku. Serabi Notosuman punya dua varian rasa, polos dan coklat. Dua-duanya rasanya dijamin enak. Kalau kamu ingin membeli Serabi Notosuman, kamu bisa datang mulai jam 7 pagi. Tengkleng adalah salah satu kuliner khas Solo yang mirip gulai dan berisi daging kambing. Di zaman dahulu, tengkleng identik dengan makanan orang miskin karena masakan ini hanya berupa tulang dengan sedikit daging.
Namun saat ini, tengkleng sudah menjadi makanan kegemaran banyak orang dari berbagai kalangan. Jika kamu penasaran pengen mencicipi kuliner legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1971 ini, kamu bisa datang ke Pasar Klewer. Tengkleng Bu Edi buka setiap hari mulai jam 1 siang dan biasanya sudah habis hanya dalam waktu 2 hingga 3 jam saja. Gudeg ceker Bukasno sudah ada sejak tahun 1970-an di Jalan Monginsidi, Margoyudan, Solo. Uniknya gudeg ini hanya bisa kamu beli mulai jam 1 pagi, namun sudah sejak jam 12 malam biasanya banyak orang yang menunggu di lokasi tempat Bukasno berjualan. Seporsi gudeg terdiri dari nasi gurih, gudeg, ceker ayam kampung, sambal krecek, bersama kuah kaldu dan santannya. Saat ini gudeg Bukasno ini sudah memiliki 3 cabang di Solo. Nasi pecel enak di Solo yang layak kamu coba adalah warung nasi pecel Bukis yang berdiri sejak tahun 1951. Warung ini terletak di belakang kantor Pengadilan Negeri Solo di Jalan Gleges, Priobadan. Selain nasi pecel, warung ini juga memiliki menu andalan sambal tumpang. Sambal tumpang memiliki cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Warung pecel ini buka mulai jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Warung nasi liwet Wongso Lemu di Jalan Teku Umar, Keprabon, Solo ini sudah berdiri sejak tahun 1950. Sekarang warung nasi liwet ini dikelola oleh cucu dari Bu Wongso Lemu, yakni Mbak Ati Triwulandari. Rasa gurih dari nasi yang dimasak dengan santan ditambahkan dengan sayur labu, ayam dan telur, memiliki cita rasa yang khas. Kelezatannya memang tidak perlu diragukan lagi karena warung nasi liwet ini mampu bertahan hingga lebih dari setengah abad. Nasi liwet Wongso Lemu ini buka mulai jam 4 sore hingga jam 10 malam. Sate kere terbuat dari tempe gambus dan jeroan sapi. Seperti sate pada umumnya, seporsi sate kere disajikan dengan sambal kacang dan potongan lontong. Warung sate kere Yurebi sudah berdiri sejak tahun 1986, jadi soal rasa tidak perlu diragukan lagi. Kalau kamu penasaran ingin mencoba kuliner legendaris ini, kamu bisa datang ke warung sate kere Yurebi yang terletak di belakang Stadion Sriwedari Solo. Di Pasar Gede, Solo ada satu kedai es dawet yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Itulah kedai es dawet Telasih Budermi, bahkan Jokowi saja juga rela antri untuk menikmati es dawet di kedai ini. Berdiri sejak tahun 1930, hingga saat ini kepopuleran kedai es dawet ini tetap melegenda. Semangkuk es dawet di kedai ini isinya bubur ketan hitam, bubur sumsum, tape ketan, cendol, dan biji selasih. Itulah 10 aneka kuliner Solo yang legendaris yang wajib kamu coba jika lagi ke kota Solo. Jika kamu punya rekomendasi kuliner lainnya, tulis di kolom komentar. Sekarang ini ibu beri permasalahan yaitu makanan khas dari Solo. Ini gambar apa? Timlo, nasi timlo. Kemudian ini Es dawet telase. dan ini. Kami Solo, terus Oke, coba ibu minta tolong Novita untuk membaca soalnya. Anak pada hari Minggu ini jalan-jalan ke daerah Surakarta, yaitu mencoba makanan khas dari daerah Surakarta. Kemudian ia memutuskan untuk mengunjungi Pasar Gede Surakarta. Nah, makanan yang ingin Anak coba adalah nasi timlo, es dawet telasi, dan serabi Solo. Setelah berhasil menemukan makanan tersebut, ia membeli 1 nasi timlo, 1 es dawet telasi, dan 3 serabi Solo. Dan uang yang dikeluarkan Anak itu sebanyak 34.000. Dari permasalahan tersebut, coba identifikasi variabel, koefisien, dan konstanta yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, siapa di sini yang bisa menyebutkan variabel dari soal ini? Saya Bu. Oke. Misalkan ini sudah diketahui ada nasi timlo, jadi kita misalkan dulu harga nasi timlo itu X, kemudian harga untuk 1 es dawetnya itu kita misalkan Y, kemudian untuk harga dari serabi Solonya kita misalkan Z. Ya, terus untuk koefisiennya? Untuk koefisien itu, jadi kan dari soal itu
timlonya itu 1, kemudian es dawetnya itu 1, kemudian serabi solonya 3. Jadi dari variabel X tadi koefisiennya 1, variabel Y koefisiennya 1, kemudian variabel Z itu koefisiennya 3. Oke, dan sekarang konstanta. Siapa yang tahu konstantanya berapa? Konstantanya 34.000. Oke, betul ya. Untuk yang lain, apakah udah paham? Sudah. Nah, untuk sistem persamaan linear 3 variabel, siapa yang bisa menjelaskan pengertiannya? Nah, sekarang untuk metode SPLTV. Siapa yang tahu ada berapa metode SPLTV? Apa saja? Eliminasi, substitusi, dan tambahan. Nah, di sini Ibu memberikan satu permasalahan. Nah, tadi Ibu sudah memberikan tes diagnostik di awal ya. Nah, di sini Ibu mengelompokkan sesuai hasil dari tes tersebut. Untuk kelompok 1 ada Novita, Mainanda, dan Maya. Kelompok 2 Hasna, Linda, dan Setia. Dan kelompok 3 ada Nurina, Nurlaila, dan Rahayu. Nah, sekarang kalian bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang kalian harus selesaikan. Nah, untuk materinya kalian bisa scan dari barcode berikut. Untuk materi ajarnya kalian bisa scan di sebelah kanan. Untuk materi video pembelajarannya kalian bisa scan di sebelah kiri. Silakan berdiskusi. Iya. Terus yang kita tahu dulu. Iya. Untuk caranya apakah Ini kan dimisalkan dulu ya, variabelnya. Terus sampai yang untuk kelompok ini bagaimana? Kelompok base-nya? Bapak sudah paham? Paham Bu, jadi nanti ini kan dimisalkan ya Bu, di sini itu ada nasi timlo, ada serabi solo, kemudian ada apa lagi satunya dawet terasi ini kan. Berarti ini kan harusnya dimisalkan variabel, variabelnya itu misalkan nasi timlo itu X dan serabi itu Y dan ini dawet terasinya itu Z, gitu kan Bu? Nah nanti ada berapa persamaan? Berarti anak itu ada Ana, ada Nisa, dan Sasa ini kan. Nanti ini kan Ana sama Nisa itu sudah beli satu porsi timlo berarti 1X tambah 2 biji serabi solo berarti 2Y sama dengan harganya yang dihabiskan itu 21.000. Itu jadi persamaan 1 itu ya Bu. Nah untuk selanjutnya itu ada Nisa. Jadi ini nanti persamaan kedua karena beda orang kan Bu. Terus berarti satu porsi timlo berarti 1X ditambah serabi solo tadi dia berarti 1Y ditambah 1Z itu sama dengan 28.000. Itu jadi persamaannya kedua. Nah kemudian yang ditanyakan itu Sasa. Sasa berarti satu porsi nasi timlo berarti 1X plus 3 biji serabi solo berarti 3Y dan satu porsi dawet terasi berarti 1 Z itu menghabiskan uang
34.000 itu jadi persamaan ketiga. Nah, Untuk modalkannya sudah paham apa belum? sudah Bu, tadi dimisalkan X, Y, Z itu kan menjadi 3 persamaan, nanti dicari dengan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Untuk kelompok ini mau pakai metode yang apa? Yang campuran. Nah, untuk proyeknya nanti kalian mau rencana mau bikin proyek yang Pakai PPT. Pakai PPT. Iya. Kenapa baru video saja? Karena keterbatasan waktu. Iya, boleh. Kan harus jadi hari ini Bu, jadi pakai PPT aja ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini nanti kita diskusi lagi. Kalau ada yang kesusahan boleh panggil saja ya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Selanjutnya silakan presentasi untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan hasil proyek dari kelompok 1, yaitu di sini kami membuat kelele. Nah, kelompok 1 yang saya menggunakan saya, Maya, Menada, dan Novita. Soal dari permasalahannya yaitu Ana, Nisa, dan Sasa ingin mencoba makanan khas Solo. Mereka bersepakat untuk mengunjungi Pasar Jakarta. Nah, untuk ini penyelesaiannya diketahui harga satu porsi nasi kilo kita misalkan X, kemudian harga satu pieces serati kita misalkan Y, dan harga satu porsi dawet kita misalkan Z. Berapakah harga satuan dari makanan tersebut? Persamaan 1 didapatkan X plus 2Y sama dengan 21.000, persamaan 2 X plus Y plus Z sama dengan 28.000, persamaan ketiga X plus 3Y plus Z sama dengan 34.000. Kemudian penyelesaiannya seperti berikut ini. Jadi beroleh harga untuk satu porsi nasi timlo yaitu 15.000, harga untuk satu pieces serabi yaitu 3.000, dan harga untuk satu porsi dawet yaitu 10.000. Dan berikut hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan hasil dari diskusinya. Nah, untuk sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kita tadi pelajari tentang apa? SPLTP yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dalam diskusi kelompok ada permasalahan tentang mencari harga dari nasi timlo, kemudian harga es dawet, dan harga serabi Solo. Kemudian itu mencarinya pakai metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Itu Bu. Ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, Ibu akan memberikan soal terkait dengan SPLTP, metode eliminasi, substitusi, dan juga campuran. Nah, sebelum kalian bertemu di pertemuan berikutnya, kalian harus belajar terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.